Assalamualaikum, Waalaikumsalam. gua Dedi. Gua Nadim dan kembali lagi di Berisik FM. Boleh berisik? Asal Asal asik. asik. Gila Det, gue kenyang banget sih ini tadi abis makan enak parah. Makan apaan lu? Lu pasti bakal kaget sih gue makan apa. Gue lagi kangen banget kan makanan Indo. Terus tiba-tiba kemarin gue lagi kerja, dikirimin ini cuy, dikirimin lele. Lele plus Wah, salad-saladnya juga, lalap-lalapnya juga. wah Sambel gila. parah sih. Gila. Enak Gua banget. mau dong lele. Nih gua kirimin ya fotonya ya ke lu ya. Enak banget nih. Coba lu cek HP lu dah. Wah Enak gila, kan? Dim. Wah gila. Gue jadi lapar sini. Wah parah sih. Lapar Tapi banget sini. enak banget sih itu. Ini lu beli di mana, cuy? Gua dikasih sama ini tante-tante. Tante-tante? Namanya sih Tante Tasty. Nah, Oh, Instagramnya ada tuh @tante_tasty. Nah, di situ mereka sebenarnya biasa ini deh jualan makanan-makanan khas Indonesia gitu yang kita kan udah kangen banget ya di sini ya. Pengen makan Indonesia yang enak. Nah, mereka tuh kemarin habis jualan pecel lele, terus gue dikasih aja gitu. wah, sedih banget gue. Pengen sih gue tuh pecel lele. Udah lama banget, cuy. Gue nggak makan pecel lele. Harganya juga murah banget cuy. Wah 7 euro gila. doang pecel lele. Wah gila. Gue Porsi pesen lah. Portugal. Lu tau Portugal nggak? Apaan tuh? Porsi Porsi tukang tukang gali. gali. Cia Iya. cia cia. Iya, @tante_tasty dat. Lu kalau Siap. mau makan Indonesia, follow itu aja dulu. Harga juga murah banget cuy. Siap. Habis Follow. podcast nih kayak gue bakal beli sih kayaknya Dim. Coba aja beli, enak banget det, parah det. Kalau kangen makan Indonesia sih. Lu tadi nggak ada di sini sih. Kalau lu di sini, gue bagi juga deh. Gimana dong? Podcast kita kan hari ini beda Dim konsepnya. Iya sih, lagian tempat lu ada-ada aja. Ya gimana? Orang nih ya, sekarang udah COVID-19 di Jerman udah mulai rada tenang. Terus udah pada keluar, tiba-tiba tempat lu Bremerhaven malah naik lagi korbannya. Gimana dong? Nah makanya podcast kita kali ini emang beda banget kayak biasanya. Kali ini kita LDRan. Heran, benar. Podcast kita kali ini via video conference dan tema yang kita bahas kali ini tentang COVID-19. Nah, kok bisa di tempat lu naik lagi? Nah, kebetulan untuk teman-teman yang nggak tahu nih, Nadim sama Dedi kan beda tempat tinggal gitu ya. Nadim tinggalnya di Bremen dan Dedi itu di Bremerhaven. Nah, itu kota yang berbeda lah. Nah, di tempat Nadim ini di Bremen sebenarnya jumlah kasusnya udah nurun. Udah mulai normal lah. Tapi kalau di Dedi ternyata malah naik lagi. Jadi demi kesehatan sama-sama lah ya. Biar Dedi nggak keluar juga. Jadi kita memanfaatkan teknologi aja hari ini. Gitu deh. Benar. Yang kayak tadi Nadine bilang, situasi di Jerman sekarang udah agak mendingan dibandingkan di Indonesia. Iya. Nah, Jadi sekarang orang-orang udah keluar juga. Terus gue lihat restoran juga udah buka-buka. Kayak tempat berkumpul, masjid, gereja juga udah boleh pada masuk kan. Tapi tentu protokol yang sangat ketat. Jadi ada hal-hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Kayak masuknya harus pakai masker, terus menjaga jarak. Jadi kita ada new normal juga lah. benar. Kita sekarang berada di era new normal nih. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu new normal itu apa, new normal itu adalah keadaan di mana keadaan kembali normal seperti dulu, tetapi dengan berbeda dengan sebelumnya. Tapi baru. Tapi baru. Gimana ya? Normal tapi baru. New normal. New normal tapi baru. Nah kan daripada kita sotoy-sotoyan ya. Katanya kan udah ada, kita mau bahas satu tema. Terus mau ngundang orang juga kan hari ini. Nah jadi hari ini Det kita udah kedatangan YouTuber juga. Dan dia juga ini Det
kuliah kedokteran dan sekarang juga lagi sibuk banget nih di rumah sakit. Nah, kita udah kedatangan Kuwita Windiartono. 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 Ya. Ya, makasih Kuwita udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di Berisik FM. Asik. Asik. Bagus loh namanya. Nggak bohong. Suatu kebanggaan lo buat gue. Gue tuh ngikutin podcast lagi. Video lu udah dari awal soalnya di YouTube. Enak. Sebelum diserang gue dipuji-puji dulu ya. Dinaikin terus jatuhin. Video favorit lu yang mana, Det? Yang dari YouTube-nya Kuwita? Gue tuh sebenarnya suka yang review Bioderma. Enggak. Gue tuh paling suka yang ini. Sebenarnya video paling favorit gue tuh yang pas bokapnya Mbak Kuwita ini ceramah tuh pas Idul Adha. Itu udah tahun berapa? Lagi Idul Adha lagi. Iya, gue tuh nonton dulu waktu zaman gue masih gabut banget kan. Banyak gak sibuk tuh gue kayak nontonin video orang tuh, termasuk lu yang gue sering rajinin nonton. Wah, luar biasa. Boleh tampilin nggak videonya? Iya, minta request banget. Editor, bisa. Editor, tolong. Nah, kalau gue ini Det yang nonton kakak gue si Salma. Dia nonton yang gue bilang itu, yang make up itulah. Terus sabun muka, skincare gitu-gitu. Terus nemenin belanja. Terus si Salma bilang, aku pengen beli ini deh lah. Kenapa ya? Kata Kuwita tuh ini bagus. Kuwita siapa? Gue bilang, oh ini ada YouTuber di Jerman. Oh ya nggak. Gue belum pernah nonton kan, akhirnya saya tahu ini Kuwita gitu. Terus udah beberapa tahun kemudian lucu juga gitu kan, pernah rapat nih. Rapat SOI. Terus kita disuruh ngelipet-lipetin tiket aja. Terus gue duduk sebelahan sama Kuwita kan. Nggak kenalan tuh, tapi ngobrol. Terus besokan harinya itu kan SOI ngundangeran ya Det ya. Iya. Undangeran, terus besoknya tuh baru kita pertama kali ketemu sama siarannya, si panitia SOI itu. Nah udah di situ baru kenalan hari itu. Siapa nih? Kemarin kita udah duduk bareng tapi belum kenalan, baru kenalan di situ di Kajari itu. Ngobrol banyak tapi kagak kenalan cuy. Jadi kemarin pas dikasih tahu, oh ya gue Kuwita. Oh ini Kuwita yang kakak gue bilang bertahun-tahun lalu tuh. Kuwita. Gitu. Lucu juga ya, lu ngobrol kagak ada kenalan. Iya, soalnya kan kayak rame-rame ya kita ya. Ramean banget ya. Gitu. Tapi agak awkward juga sih ya kalau pas rame-rame gitu kenalan gitu ya. Kan kayak kenal dulu, iya kayak gitu. Saya gua kan ini outsider Det, anak Bremen gitu. Sama Hamburg banget. Berdua mulu sama itu, ya. Ya. Wadaw. Itu topik yang lain. Itu ntar di program lain. Ya. Nah kan ini lupa juga kan nanya kabar kan. Iya. BTW gimana kabar lu? Ya kabar begini aja Pak. Kerja asik gitu ya. Kerja pulang. Di rumah ya tidur. Terus sekarang sering jaga tiap hari apa aja tuh, udah konstan atau? Udah. Gue udah dari Februari kan mulai kerja kan. Pertengahan sampai sekarang ya udah ini aja. Tiap hari. Sekarang udah mulai jaga weekend juga gitu, sebulan 2 kali. Kayak gitu sih kegiatannya. Kalau nggak terus kemarin ya gue lihat ini siapa nih iya gue kemarin lihat Instastory lu udah dapet APD akhirnya. Iya, tapi jadi sebenarnya tuh gue ini nggak kerja di bagian orang-orang corona apa sih yang kalau bahasa Indonesia gue nggak terlalu bisa nih, ambil campur nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gue nggak nggak editor ditulisin ini aja translatean. Artinya ya nggak di stasiun yang isosimer
Ya, jadi bukan isostation. Jadi gue di yang biasa sebenarnya ya. Cuma kalau weekend, gue tuh harus jaga di satu gedung. Nah, gedung itu tuh ya ada orang-orang yang diisolasi gara-gara nggak cuma COVID doang. Jadi kayak misalnya TBC atau influenza gitu. Mereka semua di lantai itu. Nah, gue juga harus tanganin gitu. Jadinya ya kadang-kadang gue kalau misalnya weekend harus ke sana. Kalau misalnya mereka butuh sesuatu itu gue juga cuma mau nge-share aja sih, karena kan kayak apa ya, banyak yang gue lihat kayak yang protes-protes lah APD nggak bener segala macem. Kadang gue juga sebenarnya wondering aja apakah segitu perlunya pakai APD yang lengkap, karena di kita tuh ya emang seminim itu. Tadinya itu tuh udah mendingan banget gitu. Tadinya kita ya cuma tipis aja kayak orang kalau besok ICU, tau gak sih lu yang cuma sekali itu tipis. Terus nggak pakai kacamataan gitu, nggak pakai face mask. Kalau sekarang sih udah lebih kalau misalnya lagi ada penanganan gitu, kayak kita misalnya harus koloskopi atau bronchioskopi, pokoknya yang masukin itu lah. Ada masuk ke misalnya jalur pernafasan, takutnya bisa nularin virusnya lewat udara gitu, virus-virus yang dari dalamnya keluar gitu kan, jadinya harus lo pakai lah gitu mau nggak mau. Atau lagi di ICU yang lo ituin pasien intubasi pasien pakai ventilator, itu kan juga perlu ya. Jadi kayak mau nggak mau. Tapi kalau enggak, kita selebihnya ya gitu-gitu aja, biasa aja. Gitu. Berarti beda banget ya sama kayak Indonesia ya. Gue tuh punya temen juga dokter gitu ya di Indonesia. Dia tuh sampai stres sendiri gitu loh. Kayak ya dia masih koas juga sih sekarang. Terus cuman dia cerita di rumah sakit Indonesia tuh sekarang lagi pada stres-stresnya gitu, perawat apa segala macem yang nanganin pasien COVID kan. Jadi berbanding terbalik banget ya sama di sini ya. Kalau dengar dari cerita lo. Gue nggak tahu segimana mereka di Indonesia ya. Cuma yang bisa gue share mungkin bedanya, yang paling beda gitu ya dari penanganan COVID di sini sama di Indo tuh, kalau di Indonesia soalnya kan orang sakit langsung ke dokter kan. Kalau di sini diwanti-wanti pokoknya dari awal, kalau lo punya gejala begini lo jangan ke rumah sakit gitu. Jadi harus stay di rumah aja. Jadi kayak istilahnya kalau di sini lebih ke dokternya yang nyamperin gitu. Kalau misalnya mereka punya gejala tapi ringan ya, nggak yang harus bener-bener ada penanganan yang kayak infus lah, atau yang sampai ventilator segala macam, itu kan harus di rumah sakit. Tapi kalau yang emang masih bisa dihandle di rumah gitu, pasiennya masih dirasa kuat ya, di rumah aja, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi lebih kayak gitu. Jadi pasien itu ya, gue mungkin nggak tahu juga kalau di kota-kota besar ya gimana mereka ribetnya, tapi kalau di kota kecil kayak gue yang ada sekarang yang ada di ISO Zimmer itu, kemarin terakhir gue jaga cuma satu aja yang benar-benar positif gitu. Sisanya mereka di rumah karantina di rumah gitu ya. Tapi ya juga mungkin susahnya kalau di Indonesia kan, kayak orang Indonesia itu kebanyakan mereka tinggal mungkin masih banyak sama orang tua ya. Jadi banyak kayak orang tua, anak muda semua kumpul di situ kan. Jadi mungkin takutnya itu ya, kalau misalnya mereka isolasi di rumah sendiri pun susah gitu, karena kan ya semua tinggalnya di tempat yang sama gitu. Mungkin karena itu jadinya lebih semuanya ke rumah sakit gitu. Mungkin ya buat gue membedakan. Iya, bisa jadi juga sih Mbak. Soalnya kan kayak bener lu bilang tadi, kayak satu rumah biasanya kan yang tinggal tuh langsung 5, 4, terus dalam satu kamar sendiri kadang biasanya yang tinggal di kamar itu langsung 2 orang gitu kan. Apalagi kalau yang tinggal di kos-kosan Indo gitu kan. Wah, repot banget kan. Kalau lu sendiri tuh pas ngeliat, lu pernah lihat nggak sih video atau foto yang pas corona gini, terus orang Indonesia lagi rame-ramenya tuh di pantai tuh, pantai ke mall, pantai apa di mall yang baru buka berbondong-bondong, apa Meggy Sadina yang beli baju lebaran itu loh,
Yang dieditin ada ini apa? Backsound-nya MasterChef gitu, tau gak? Iya, begitu dibuka langsung pada lari gitu. Iya. Kayak mau ngambil ini resep makanan. Itu gue fix kocak banget sih. Maksud gue kayak gimana ya? Gue merasa tuh pemerintah kita tuh udah berusaha sekuat tenaga gitu loh. Tapi lu tau nggak? Gue kan asli Jayapura nih. Bukan asli. Gue besar di Jayapura. Terus kalau di Papua sendiri tuh kayak pemerintahnya itu emang bener-bener melockdownkan Papua Jayapuranya. Jadi bener-bener nggak ada pesawat dari Jakarta atau luar Jayapura yang datang ke Jayapura gitu kan. Bener-bener di lockdown. Dan polisi itu sampai gue baca di berita ya, polisi itu kayak sampai keliaran-keliaran gitu di jalan-jalan, sampai mukulin pakai rotan gitu loh. Kayak di India dong berarti. Kalau orang pada iya, soalnya kan kayak ya sebenarnya yang mereka lakuin kan baik kan, gitu kan. Apalagi di Jayapura tuh kemarin gue liat beritanya udah 1.000 sekian. Oh iya. Nah makanya kalau menurut kayak orang kumpul rame-rame tuh. Terus sekarang juga di Jerman kan udah. Apakah lu anti banget yang tentang kumpul rame-rame? Sekarang juga kan di Jerman udah banyak ini juga, banyak demo juga kan yang ikutan demo juga. Jadi di Indonesia, di Jerman juga semua udah pada ngumpul. Nah itu lu ngeliatnya gimana tuh, Kuy? Aduh, sensitif banget nih topiknya karena mereka ngumpulnya itu, Kuy, bukan demo. Emang penting gitu ya. Okay. Walaupun gue agak ngilu gitu ngelihat foto-fotonya kemarin itu. Iya dan gitu. Tapi gue lihat kan ada, siapa yang ngepost ya? Pokoknya ada yang dia tuh ngepost apa dari NDR atau apa ya? Pokoknya demo yang di seluruh dunia gitu diliatin, ada di Berlin, ada di Paris, ada di mana? Ada yang di Korea yang gue lihat, mereka berjaga jarak loh di fotonya itu. Oh seriusan? Iya di fotonya, gue nggak tahu ya apa mereka di fotonya lagi berjaga jarak atau emang dia berjaga jarak. Ya, cuma katanya ada pakai masker juga gitu. Makanya gue kayak salut. Tapi ya gimana ya. Wah gue takut deh kalau mau jawab itu. Cuma kalau dari segi kesehatan ya. Dari segi kesehatan. Kalau gitu kita ngomongin mall aja. Kalau dari segi kesehatan ya pasti sih gue rasa setelah ini bakalan ada ini lagi, maksudnya ada naik lagi. Mungkin nggak sampai yang peak banget, tapi pasti ada lah, bertambah lagi lah kasus. Karena orang tidak gelombang kedua ya? Gue nggak tahu sih kalau sampai beneran gelombang gitu karena satu hari ini gitu. Tapi pasti ya ada aja dari orang-orang itu yang bakalan kena gitu. Menurut gue. Karena itu banyak banget, rame banget. Untung gue kemarin jaga, kalau nggak gue pasti ke Hamburg gitu. Ikutan Black Lives Matter lagi rame. Kalian nggak demo? Iya. Udah yuk kita jangan bahas ini, takut. Ini off air aja, ntar kita habis ini kita ngobrol itu dah. Iya. Apalagi Det? Berarti tadi udah ya ada lah ya perbedaan antara kerja di Indonesia di rumah sakit yang tadi lu cerita juga sama yang tadi kita cerita di sini gitu. Terus anjir apa Det? Gini gue punya pertanyaan menarik nih. Gue itu lagi ngikutin kemarin teori-teori konspirasi tentang COVID-19. Itu seru banget sih gue. Itu gue nggak berani nanya itu, makanya mending lu aja yang nanya. Apalagi kayak lu nonton podcastnya ini nggak sih, Deddy Kobuster sama Bos Sontoloyo itu? Enggak sih, gue nggak. Itu kenapa tuh, Det? Gue sebenarnya penasaran. Karena lu nonton, coba dah menurut lu cerita dikit teori konspirasinya. Jadi, tuh intinya kayak gitu. Gue nggak liatin teori konspirasi yang lain ya, cuman kayak yang kebanyakan di internet itu teori konspirasinya itu, jadi virus corona yang gue baca ya, jadi virus corona itu kayak nanti dibagi 3. Amerika punya sendiri, Cina punya sendiri, terus Israel punya sendiri. Nah, Amerika tuh bakal nyerang buat Amerika sendiri. Cina itu bakal nyerang buat yang di benua Asia.
Sedangkan Israel itu bakal nyerang di benua Europe. Nah, kenapa dari teori konspirasi ini kenapa mereka beranggapan kalau corona itu dibagi dari tiga negara ini karena menurut mereka tuh pas mereka diteliti gitu kan, yang hasil riset mereka bahwa virus corona di Indonesia, Amerika sama Eropa berbeda. Nggak sama. Karena kayak misalkan kan lu pernah dengar gak sih yang awal-awal pemerintah kita bilang udahlah nyantai tentang corona, terus dibuka tuh jalan apa namanya, penerbangan itu yang diskon besar-besaran itu tuh, dibilang gara-gara corona mah kalau sama panas nggak berani, dia nggak bisa gitu kan. Nah terus tiba-tiba kena kan. Nah terus kayak dari teori konspirasi itu kayak dibilang virus-virus dari tiap benua ini berbeda-beda dan penyebarannya tuh dari 3 negara ini. Dan dulu tuh pernah Bill Gates ngomong kayak gini, Bill Gates. Suatu saat ini Perang Dunia Ketiga itu tuh bukan dimulai perangnya gara-gara antar senjata atau apa, tapi melalui perang virus. Tuh, perang virus. Dan ini kejadian kali virus apa komputer tuh. Kan dia kurang komputer. Semadap. Terus pada download antivirus semua ya, kaya dia. Ya. Gue kira gue nggak yakin sih lihat Twitter percaya sama konspirasi gitu. Ya siapa tahu kan. Banyak sih dokter-dokter yang percaya. Cuma gimana ya? Karena namanya virus tuh kan makhluk hidup ya. Dia itu juga punya apa sih namanya, semacam mekanisme juga bisa yang apa sih, bertahan di suatu tempat gitu loh. Jadi nggak aneh kalau tiap virus di tiap benua tuh bisa beda. Itu menurut gua nggak aneh gitu. Karena dia punya kayak mekanisme sendiri juga untuk merubah dirinya. Kayak misalnya dia kan itu tuh bukan sesuatu yang harus dikonspirasikan dan harus kayak bilang, wah ini buatan dari Amrik nih atau buatan dari apa nih, kayak gitu-gitu. Karena ya itu tadi menurut gue sih ya pasti beda lah tiap ini. Kayak misalnya influenza aja tuh tiap tahun beda influenzanya gitu. Jadi vaksinnya juga tiap tahun beda jenisnya gitu. Karena ya mereka kayak tiap tahun kayak apa ya, istilahnya kayak membelah diri terus kayak menyesuaikan gitu lah. Wah, gue tahun ini udah diinin vaksin yang ini, gue tahun depan berubah jadi apa gitu. Istilahnya gitu ya, secara gampangnya. Ntar dokter-dokter pada memprotes gue lagi. Ngomong apa nih orang? Iya. Berarti udah terpatahkan lah ya teori konspirasi yang tadi gue ngomongin itu. Coba deh. Tapi lu ada percayanya emang deh sebenarnya yang konspirasinya yang gue dengar justru yang kayak ekonomi, yang kayak ini semua bikinan pemerintah aja. Dia mau mau nyeting ekonomi negara atau apalah gitu-gitu loh. Jadi dengan cara yang kayak gitu, yang itu yang gue denger sih. Nah kalau itu gue nggak bisa jawab karena itu kan dari segi ekonomi ya. Cuma kalau misalnya dia bilang virusnya itu buatan, nah itu gue yang agak-agak kesel gitu. Maksud gue kayak mau buatan kayak mau apa, virus itu tuh ada gitu. Orang yang sakit tuh ada gara-gara itu gitu. Itu yang bikin gue kayak ya udah sih gitu maksud gue. Kalau misalnya orang cuma heboh-heboh ya ada virus corona gini segala macam, tapi misalnya kagak ada yang mati itu ternyata orang-orang yang dibayar gitu kan, nah itu baru dibayar buat mati. Orang dibayar buat mati. Yo. Boleh lah protes gitu. Iya. Tapi maksudnya ya nyatanya ada orang yang sakit, ada juga orang. Dan lu pun udah ngelihat juga gitu ya, walau nggak langsung berhadapan sama mereka gitu. Iya, gue waktu itu pernahnya punya pasiennya, dia setelah udah dari ICU tuh ternyata sembuh lah gitu. Jadi dia yang cukup parah ininya, verlaufnya itu dia tuh. Jadi masih berapa ya umurnya tuh, masih 40-an lah. Mau 50 gitu di bapak-bapak ini. Nggak punya penyakit kan katanya kan kalau corona tuh yang orang muda itu kan nggak terlalu parah gitu kan verlaufnya. Tapi ini nyatanya dia lumayan parah karena dia nggak punya
background penyakit apapun, bapak ini kayak sehat walafiat lah gitu, tiba-tiba mana lagi dia tuh sebenarnya bukan orang Jerman, dia kayak orang Estland gitu yang jadi sopir LKW lagi nyopir lah istilahnya lewatin daerah Jerman gitu. Terus tiba-tiba lagi kayak di parklet itu dia pingsan gitu kan. Ketemu sama polisi, terus habis itu dibawa ke rumah sakitnya yang paling dekat kan rumah sakit kita. Terus habis itu kayak ternyata pokoknya pernapasannya jelek segala macam lah, langsung ini kan karena kita kayak udah takut-takut gitu, dia punya apa namanya simptom yang kayak COVID gitu, akhirnya ya udah langsung periksa, ternyata bener COVID. Terus tapi dia nggak bisa di isolasi stasiun karena nggak kuat napasnya, akhirnya ya udah dia ke ICU, harus di ventilator itu yang dibolongin sininya tuh tracheostoma. Terus nggak sadar tuh kan, kalau di tracheostoma itu kan dia ya udah nggak sadar aja. Terus pokoknya selama total dia 42 hari itu di ICU nggak sadar, sampai pernah juga kayak nggak tahu di hari keberapa tiba-tiba dia jantungnya berhenti aja, sampai harus direanimasi. Reanimasi itu apa? CPR. Di CPR kan, terus habis itu harus pasang alat buat pemacu jantung gitu. Jadi lu bayangin lu lagi nyopir, lu tiba-tiba kayak ngerasa, aduh kayaknya mungkin awalnya dia batuk-batuk atau gimana gitu, terus lu pingsan, bangun-bangun tuh udah bulan depan, terus lu udah punya alat pemacu jantung di sini, bolong, terus lu nggak ngerti ini orang ngomong apa gitu. Ternyata Jerman gitu. Gimana coba perasaan? Bangun-bangun kayak jadi Robocop gitu ya? Ya kan. Lu Iron Man apa nih? Banget gitu. Terus habis itu kayak kan udah nih setelah lama dirawat gitu. Terus sembuh nih pasiennya, habis dia di stasiun gue yang biasa kan. Gue di Paru kan. Terus dia, tapi ya ini ternyata karena lama di ICU tuh ada kayak efek sampingnya, dia tuh nggak bisa, karena lama nggak bergerak dan segala macam tuh loh, kayak kakinya sulit kan lah gitu, ada polineuropati gitu kan, tangannya bergetar-getar gitu, jadinya ya udah harus dirawat lagi lama tuh. Dia totalnya 2 bulan deh di rumah sakit gua, setelah dia pulang juga, tapi nggak pulang ke rumah, dia harus rehab lagi di tempat lain. Dan itu dia nggak ketemu keluarganya tuh selama itu. Berapa lama tuh? Dia kan lagi. Terakhir dia udah bisa halo dan danke doang. Awalnya kayak gak bisa dia di rumah. Alhamdulillah. Gila amat ya. Jadi gimana? Lu masih percaya konspirasi nggak tuh? Gue tuh sudah ada real. Gue tuh masih 50-50 gitu, karena kayak yang gue bilang tadi, yang tentang Bill Gates ngomongin kalau bakal ada perang virus kan. Terus tiba-tiba kejadian. Dan kan menurut gue sesuatu yang aneh gitu loh. Yang kayak wow, mindfuck gitu ya. Mind blowing nih. Mind blowing gitu. Ya itu dia sih, tapi juga maksud gue terlepas dari ini beneran virus ya dari mana datangnya ya virus itu ada gitu. Kita ya mau nggak mau ya harus gimana sih, harus jaga gitu. Iya. Lu kagak bisa cuma kayak ya nih konspirasi kagak ngapa-ngapain. Mati juga ntar. Kenapa emosi banget ya? Mohon maaf. Silakan keluarkan lagi unek-unek. Ada yang kurang. Tapi emang sedikit ngeselin juga sih ngelihat orang-orang kayak santai aja gitu nanggepinnya. Nggak pakai masker, terus banyak juga yang batuk sembarangan gitu, kayak kadang suka kesel aja karena ngira udahlah kagak ada nih virus. Terus gue pernah di Jerman aja gue pakai virus pakai masker. Gue pakai masker di luar kan, terus tiba-tiba ada yang datengin gitu, kalian ngapain sih pakai masker gitu, dia lagi sepedahan gitu, ibu-ibu. Ini dulu ya Dim ya, sebelum corona mengembang, pas lagi COVID baru-baru ini kok. Gue kan pakai masker. Okay. Terus ngapain pakai masker, ini tuh cuma politik doang cuy, katanya. Wow. Dari konspirasi nih. Pemerintah kayak. Iya. Gak usah pakai masker, dia bilang gitu. Ini cuma politik doang, nggak usah percaya sama pemerintah. Pertama itu. Terus gue kan kerja di restoran ya, sama gue kerja di restoran gitu.
Terus sering banyak banget tuh kunden yang kayak besueran gitu, kayak yang ngeluh kenapa sih restoran-restoran pada tutup. Terus mereka langsung ceritanya tuh asli politik doang. Gue benci sama pemerintah aja. Mereka tuh bener-bener ngira kagak ada ini virus, cuman iseng-isengan pemerintah aja. Cuman di satu sisi ya kayak denger yang tadi cerita Kuita gitu, terus ngelihat emang banyak orang yang mati sih. Kayaknya enggak ada yang konspirasi deh gue. Nggak mungkin sih. Tapi lu tau nggak awal-awal, sorry. Nggak apa-apa sih. Oh, enggak, awal-awal virus ini berkembang kan orang-orang tuh pada ketawain tuh. Apalagi di Indonesia. Enggak, yang waktu di Wuhan itu yang kena kan. Awal tuh pada ketawain kan. Terus habis itu berkembang. Puncaknya itu kalau di Europe pertama kali yang di Italia tuh. Italia. Terus yang kejadian kocaknya, yang paling kocak waktu itu, gue inget banget pemerintah Bayern udah bilang kalau Bayern tuh mau di lockdown karena virus yang dari Italia gitu kan. Terus yang kocaknya beritanya tuh, jadi ada perusahaan gitu lagi bisnis meeting, dimana kayak misalkan orang dari Italia, Hamburg, München gitu-gitulah. Pas lagi bisnis meeting di Hamburg nih, terus pas orang Italianya balik dari Hamburg ke Italia, ternyata pas dites kena COVID. Jadi orang yang yang di bisnis meeting itu kena COVID semua. Terus ada yang berita yang kalau ini ada dokter anak habis jalan-jalan deh kalau nggak salah ke Italia. Iya tuh di Hamburg. Iya kan di Hamburg ya. Terus habis itu dia pasien gitu loh. Ada terima kunjungan pasien, anak-anak lagi kan semua kan. Ternyata dokter itu kena COVID dan anak-anak yang para pasiennya yang anak-anak itu semua kena COVID. Wah, itu sedih banget sih itu. Iya. Jadi masih 50-50 nggak ada, atau udah 75-25? 50-50 tetap still 50-50. Teori konspirasi. Iya, karena yang gua dengar-dengar juga alasannya kayak yang mungkin mereka tuh virusnya mereka percaya gitu kalau virus itu ada, cuma kayak reaksi pemerintah ini loh yang mereka anggapnya tuh terlalu berlebihan gitu. Karena kayak influenza juga tiap tahun banyak yang meninggal, tapi kayak tuh ramai banget tuh dulu awal-awal. Enggak gitu loh, maksudnya kayak lebih ke situ loh, kayak kenapa lu harus mematikan ini gitu dengan hanya karena virus si COVID ini doang gitu. Cuma ya itu dia, mungkin karena baru ya virusnya, jadi orang-orang ya takut aja gitu. Belum ada ini ya vaksinnya ya. Cuma ya gitu deh, karena juga mungkin orang mikirnya ya namanya virus ya lo cuma harus jaga antibody lu lah, nggak perlu sampai lo kayak giniin, kayak gitu loh, mungkin ya. Makanya. Terus kan tadi lu cerita masuk ke yang tempat sekarang tuh kan dari Februari ya. Pertama kali jaga Februari, terus tiba-tiba dapat kabar kalau tiba-tiba ada pandemi nih. Tuh perasaan lu gimana tuh pertama kali masuk, terus tiba-tiba wah buset ada pandemi nih di dunia lagi, bukan di Jerman doang. Daftar ya. Apakah ada penyesalan gitu? Karena sejujurnya gue di Lungan Klinik itu tuh gue yang mau gitu. Jadi gue kan dulu koasnya deket-deket sama paru-paru kan nih. Gue kan koasnya kan di situ, di rumah sakit itu. Terus gue tuh ngerasa paling enak tuh di paru gitu, di Lungan Klinik itu. Terus jadi gue pikir gue mau mulai di situ dulu karena gue udah kenal sama orangnya. Terus kayak orang-orangnya baik gitu kan. Jadi pas daftarku gue udah kayak kan ditanya lu mau di mana mulainya, paru ya. Dengan PD-nya ya. Terus ada itu kan, habis itu gue kayak shit ini apa jadi dengan gue yang newbie. Itu kan sebulan sesudahnya kalau nggak salah ya kan. Mulai rame kasus pertama di Jerman tuh ya. Betul. Gue Februari pertengahan juga kan, terus kayaknya baru Maret sih yang kayak kita bener-bener yang tadinya kan setiap pagi kita pasti ada operan pagi di ruangan gitu kan, di ruangan semua orang ngumpul terus bahas pasien-pasien lah segala macam, itu sampai kayak kita hari ini kita nggak ada ya gitu untuk mencegah lah gitu. Terus sampai kayak tadinya kan
Jadi di lantai bawah itu kita ininya kan emang kayak kamar pasiennya segala macam, di lantai atas tuh ambulans gitu. Jadi pasien-pasien yang datang emang cuma buat kontrol, buat apalah itu ke sana sampai ada tulisan tiba-tiba kayak ada papan, nih orang-orang yang punya simptom gini-gini please jangan masuk gitu kan. Terus sampai akhirnya kayak ya udah orang-orang di ambulans semuanya harus pakai masker gitu kan. Terus habis itu sampai akhirnya ke yang kita juga yang kerja gitu. Tadinya kan enggak. Sekarang kayak kita yang kerja. Terus waktu itu ada kejadian nih di klinik lain gitu, di bagian kardio itu ada yang habis liburan ski urlaub ya dari deket-deket Itali sono. Nah, datang tuh gimana? Operan pagi. Ternyata dia habis itu dibilang kan gue tapi kayaknya nggak enak badan nih, langsung dipulangin tuh kan sama bosnya. Ternyata dia kena COVID tapi nggak yang parah gitu loh, jadi cuma di rumah aja. Cuma orang-orang yang lagi yang ikutan operan pagi itu mereka semua harus dikarantina dong. Jadi 14 hari tuh dokter-dokter yang ikut operan itu nggak boleh kerja gitu. Terus kan kayak tapi rumah sakit kan merasa kayak wah ini nggak bisa nih kalau misalnya tiba-tiba ada satu orang kena, semua orang harus harus dikarantina, siapa yang kerja gitu kan. Akhirnya mereka punya kebijakan lain kayak yang siapapun yang misalnya ada kontak gitu, kalau nggak ada simptom tetap harus kerja. Kan kita makin takut ya. Apakah saya akan dapat simptom itu juga nanti? Iya, jadi kayak wah lumayan rusuh sih kita dari personalnya itu. Terus kayak kan semua orang kan jadi takut ya, nggak cuma pasien, dokter yang dari bagian lain pun mereka kan mungkin yang nggak terlalu banyak pengetahuan tentang paru gitu ya. Semua orang tuh jadi panik gitu. Jadi kalau misalnya di UGD, misalnya dia sakitnya tuh sakit yang lain gitu ya, kayak misalnya gue sakit perut nih, terus tanya ada gejala lain nggak? Kemarin batuk-batuk sih. Oh oke, isolasi. Gitu loh. Kan bete ya. Padahal batuknya gara-gara keselak minum doang. Iya. Banyak yang kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma gue makanya kayak lumayan wajar sih kalau semua orang tuh parno gitu. Karena dokter pun parno gitu dari awal-awal itu tuh. Terus yang akhirnya kayak waktu itu juga pernah kita di tempat biasa, di kamar biasa. Terus ada pasien udah tua dari Pflegeheim gitu kan. Gue nih yang betroyen si pasien ini, tiap hari gue tanya, tiap hari gue cek lah parunya segala macem, tuh pasti kontak gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba ada telepon katanya tetangganya dia di Pflegeheim positif corona. Akhirnya dia mesti isolasi juga tuh. Siangnya gue batuk-batuk. Langsung telepon orang tua gak tuh? Isolasi. Siangnya gue kayak demam gitu kan. Kayak kena sikisnya gitu. Terus kayak gue bilang gak ya sama chef gue, kayak gue izin gak ya gitu kan. Tapi kayak tes gitu kan harian kelar kan. Terus di hari kedua, oh dia negatif. Siangnya gue sembuh dong. Berarti emang sugesti doang itu ya? Parno. Wah, parah sih corona ini. Bikin stres. Berarti kalau misalnya emang ada gejala-gejala gitu lapor dulu, ntar dites dulu, baru ada keputusan harus stay di rumah atau enggak gitu ya? Kalau maksudnya pasien kayak gitu? Kalau lu gitu? Kalau gue harus dites. Gue cuma ngerasa gitu doang, yang dites si bapak-bapak itu. Bapaknya doang? Tapi soalnya siangnya gue sembuh, jadi kayak ini pasti otak gue. Psikologis. Karena udah takut duluan ya. Emang kayak ya gitu deh. Jadi ya apalagi ya yang berubah dari rumah sakit setelah itu. Kalau sekarang sekarang sih kita pokoknya dari sejak yang benar-benar harus aware gitu sama orang-orang yang punya simptom itu. Terus yang kayak pasien yang kan ada pasien yang datang tuh misalnya untuk penanganan gitu, yang elektif, datangnya kayak udah punya termin gitu kan ke rumah sakit, yang nggak benar-benar akut gitu loh, itu juga semua kayak dipospon gitu. Sebenarnya kayak yang sedih juga sih, karena kan maksudnya walaupun dia nggak akut tapi ya dia juga butuh gitu kan. Cuma ya untuk menjaga aja jadinya mereka semuanya terminnya diversiben. Terus kayak
yang besuk juga nggak boleh sama sekali, di awal-awal nggak boleh sama sekali ada yang datang, kecuali kayak orang-orang yang kayak kena kanker, yang udah kayak sekarat gitu, boleh tuh nemenin. Tapi itu juga kayak cuma sehari sejam dan cuma satu orang kayak gitu. Jadi ya lumayan sedih sih sebenarnya ya. Iya. Kalau sekarang Jadi sih bener-bener orang pada ngeprioritasin COVID ya. gitu. Kalau kita sih, kalau rumah sakit gue kebetulan karena kayak dari awal udah kayak ngelihat, wah ini takutnya ada gitu. Mereka ngejaga gitu loh, takutnya ada kayak apa sih pembludakan lah gitu istilahnya, jadinya kan menyiapin ruangan banyak gitu. Walaupun kayak sampai sekarang nggak yang kepake banget semuanya. Kayak gitu. Tapi sekarang dokter-dokter juga di manapun, maksudnya di Jerman nerima telepon gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada keluhan bisa lewat telepon aja, nggak datang ke rumah sakitnya gitu. Ya, ada hotline-nya kan, COVID gitu. Setahu gue di Indonesia kata temen gue yang dokter juga ada, cuma nggak tahu maksudnya penggunaannya gitu kayaknya mungkin karena banyak yang nelpon juga ya, jadi mungkin lama gitu kan ininya dia tanggapnya, dan orang-orang mungkin kayak udah nggak sabar cabut lah gitu. Gitu. Padahal tuh menurut gue paling bahaya justru kalau lo ya itu memutuskan untuk cabut ke rumah sakit, karena ya di situ penyebarannya gitu menurut gue ya, kalau di Indonesia lebihnya karena semua orang pengen ke rumah sakit kan. Gitu. Jadi kalau emak gue tiba-tiba kayak Pak gue juga tuh suka parno-parno gitu tuh, terus pasti kan ngechat gue dulu kan, Dek kok ibu kayaknya gini ya gitu. Pasti kayak jangan ke rumah sakit. Hotline keluarga. Gue malah takutnya nanti di rumah sakit malah kena. Iya. Mungkin ini kali Mbak, kalau di rumah terus kayak merasa kayak gitu parnoan kan, terus tetangga dengerin, takut tetangga ngomongin tau gak? Oh iya ya, kalau di dulu tuh ada tekanan batinnya ya. Iya, ada kan tuh, lu pernah baca cerita gak sih tentang mayat orang yang kena COVID nggak diterima sama masyarakat di demo? Stigma itu ya. Wah itu sedih banget cuy. Banyak banget sih. Gue nggak ngerti sih kenapa sih coy, udah mati juga masih susah gitu loh. Iya. Gue bingung. Maksudnya kan ya kayak dia virusnya kan kagak terbang, itu sih kayaknya mungkin ya yang agak kurang itu di Indonesia ya itu edukasi gitu kan. Harus tahu banget sebenarnya nih COVID virus seperti apa, terus cara penularannya gimana gitu, yang kayak kita harus lakuin tuh kayak gimana, itu kayaknya masih kurang banget sih. Dan yang gue lihat juga di Indo tuh lebih ke Mas Namennya tuh lebih ke apa ya, hal yang sepele-sepele gitu loh, kayak satu mobil itu nggak boleh duduk sebelahan. Itu menurut gue tuh kayak itu nggak penting. Menurut gue lu mesti menjaga orang yang masuk ke mall ya, jangan abruk-abruk gitu, daripada di dalam satu mesti pisah gitu. Itu sini kan menurut gue. Kalau sini kan kalau mau masuk ke tempat perbelanjaan atau kayak ke IKEA gitu-gitu kan bener-bener ngantri panjang banget pakai jarak. Lebih baik begitu daripada kalau yang di video yang di mall itu kan kayak orang tuh bener-bener udah nunggu ramen kayak mau masuk ke konser gitu ya, atau ke MasterChef itu tadi yang lu bilang itu. Parah cuy. Maksudnya gitu aja nggak ditertibkan gitu cara ngantrinya aja. Iya, maksud gue kayak itu yang sih penting gitu, daripada kan gue juga pernah lihat tuh ada video orang lagi di jalan, kayak di jalan di Jakpus kali ya. Dia kayak di stop sama polisi karena duduknya kayaknya sebelahan apa ya. Maksudnya di depan ada dua dan si bapak itu nggak pakai masker kayaknya ya, karena kayak yang di videonya tuh udah di tengah-tengah gitu loh, si bapak-bapaknya kayak udah keluar terus udah marah-marah gitu. Terus habis itu si bapak polisinya yang gue denger tuh dia lagi ngomong gini, iya pak dari jalan di sini tuh udah harus wajib pakai masker gitu, dia ngomong gitu si bapaknya. Terus si bapak polisinya, terus si bapaknya kayak marah-marah gitulah. Terus yang gue tangkap kayak dari jalan sini udah wajib pakai masker, berarti jalan sebelumnya gimana? Bagaimana? Ada corona tuh. Iya. Kayak yang sepele banget gitu yang diituin. Hati-hati, daerah wajib masker, ada corona. Iya. Kayak sebelumnya nggak ada corona, di sana ada slow. Berapa meter dong? Iya, terus kan yang gue bingung juga apa ya? Kalau di sini kan
kalau orang di mobil ya kalau nggak salah lo nggak usah pakai masker gitu kan. Kalau misalnya masih satu rumah gitu ya, karena kan ya udah sering bareng juga Sowizo. Itu dia, itulah. Nggak tahu deh gue. Semacam deh Indonesia. Yang paling lucu ini sih, yang ada orang dia bawa masker, cuman nggak mau pakai masker. Udah dikasih tahu kan sama security, Pak, mohon maaf nih harus pakai masker karena lagi gini-gini. Malah berantem cuy, sampai tonjok-tonjokan gitu, gara-gara nggak mau pakai masker doang. Padahal tinggal pakai masker gini doang, pakai masker. Iya. Kayaknya gue kalau jadi dia lebih baik pakai masker daripada berantem tonjok-tonjokan gitu, asli. Lebih ke pride-nya yang merasa tersakiti ya kayaknya. Ngapain gitu. Terus ada tahu nggak, gue denger juga katanya kayak di bank gitu kan lo harus pakai masker. Cuma orang yang masuk katanya minjem maskernya ini bapak satpam sama tukang parkir gitu. Kata bapak tukang parkirnya kayak udah ada 15-an yang pinjam masker saya. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi bisa kayak jadiin bisnis juga tuh, lumayan tuh tukang parkir. Iya sih. Gue kalau jadi dia gue siapin satu lagi penyebaran virus itu, tapi dia tetap aman gitu. Iya. Macam-macam lah. Joki sekarang udah muncul ini ya, joki masker ya. Jadi ya. Tapi maskernya udah dipakai sama dia bohong cuy. Penyebaran virus gak juga. Apa-apa Dim. Joki, ayo daerah wajib masker. Corona di sana. Ada joki masker mau Pak? Mau. Yang penting gue bisa ambil duit ke bank. Aduh. Ya lucu deh. Saya cinta Indonesia. Tapi lu katanya mau ini nanti udah bikin konten tentang COVID juga katanya. Iya sih, gue bikin kemarin kayak mau apa ya? Ya sebenarnya ada hal yang tadi gue sudah ceritain kayak pasiennya itu gue kemarin juga bahas, sama kayak gue memberi apa sih? Kayak nge-share apa aja yang maksudnya yang kita lakuin di Jerman gitu, agak mirip sih sebenarnya. Kayak selama ini gitu loh, kenapa kayak Jerman kok bisa kayak angkanya rendah banget kayak gitu. Ya nggak tahu sih, walaupun sekarang mungkin nanti nambah lagi ya gara-gara ini locker room itu ya. At least ntar lu bakal share info di YouTube lu lah ya. Iya ada juga lah. Siap. Tapi nggak tahu sih kapan dieditnya, kalau udah pasti tidak diedit sama sekali. Biar tahu mending subscribe dulu lah ya. Boleh. YouTube-nya. Subscribe kita. Di Hartono ntar di bawah ya, di mana, di situ lah. Langsung aja di subscribe. Nanti kalau pada yang mau belajar tuh nontonin videonya belajar bareng kita tuh, seru tuh. Boleh nih, boleh jadi tim sukses nggak? Kalau kalian sepi kan, bete belajar sendiri nggak ada teman, mending setel aja tuh video belajar bareng kita. Iya. Ada yang lagu Podomoro ya? Iya. Podomoro Club. Lagu Podomoro. Itulah, boleh lah, mau lah. Siap. Makasih banget nih, Mbak Kuita nih udah hadir, udah nyempetin waktu lah buat podcast kita nih. Iya. Sama, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini kayak ajang gue curhat juga sih nih di podcast. Iya, mungkin kan ini curhat tentang pekerjaan ya. Mungkin ntar kalau misal mau curhat tentang yang lain gitu ya, saya diundang, saya hadir lah. Iya, siap. Langsung ke program yang satu lagi. Sebelum tutup nih, mungkin sebelum ditutup nih podcastnya, coba dong Mbak Kui kasih statement atau tentang ini deh. Apa ini? Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton gitu deh? Apa ya, kalau soal ini ya tetap jaga kesehatan. Maksud gue nggak ada ruginya kok lu tuh bersihin rumah lu lebih rajin, cuci tangan lu lebih sering, pakai masker. Itu kan juga maksudnya semua buat ngelindungin lu pada gitu ya. Jaga jarak gitu, nggak ada ruginya kok menurut gue. Lakuin aja gitu. Kalau misalnya emang bisa, nggak usah mikir ini konspirasi. Itu denger deh. Sekalian marah. Ya. Diserang nih gue nih. Tetap jaga kesehatan aja lah gitu.
Gitu aja sih paling. Mau corona, mau nanti corona udah kelar, pokoknya ya jangan. Gue yakin nih lo pada nih kalau udah kagak corona. Jaga jarak lagi pasti gerilan rame-rame PPI gitu kan, tahu gue. Ya gitu dong. Lu ngomongin untuk anak PPP yang lain nih. Grilun jaga jarak. Grilun jaga jarak. Gak enak juga ya. Iya sih. Tangkap nih ayam ya. Ini tangkap. Kayak bagi tembakau gitu kalau mau ngambil makanan jauh. Iya. Oke, Kui. Makasih banyak udah mau ngobrol sama kita. Iya, makasih sehat-sehat juga. Sehat terus. Sejak ngobrol. Iya, karena sehat-sehat terus, semangat kerjanya. Iya, jaga kesehatan. Sama-sama. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel kita, di like, komen, dan juga inget nih, wajib nih kudu subscribe-nya Kuita. Subscribe YouTube-nya Kuita. Mantap. YouTube kita nggak usah subscribe nih. Oke. Hah? YouTube kita nggak usah di subscribe nih. Kan tadi udah dibilang subscribe YouTube kita dulu baru Kuita. subscribe. Oh ya subscribe. Maaf. Biar Inggris saya kurang. Oke. Ya kalau gitu teman-teman, terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa ya tadi Dedi udah bilang. Terus di Berisik FM apa Det? Boleh berisik asal asik. Iya. Yeah.